got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that thing, all the thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Natasha dengan NIM 250420182, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Maliku Saleh. Pada video ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai video YouTube berjudul Tingkatan Qadha dan Qadar, Gapai Kemuliaan bersama Ki Haji Muhammad Faiz Syukron Ma'mun. Dalam video tersebut dijelaskan tentang hubungan antara takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhtiar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pemahaman saya, video Tingkatan Qadha dan Qadar, Gapai Kemuliaan bersama Ki Haji Muhammad Faiz Syukron Ma'mun menjelaskan bahwa qadar dan qadar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan sejak sebelum manusia diciptakan. Allah mengetahui semua yang akan terjadi di masa lalu, sekarang maupun di masa depan. Namun, manusia tetap diberikan akal, hati, dan kehendak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Karena itu, manusia tetap memiliki tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan. Jadi, takdir bukan berarti manusia dipaksa melakukan sesuatu, tetapi Allah sudah mengetahui apa yang akan dipilih manusia. Untuk memperkuat penjelasan tentang pentingnya ikhtiar dan usaha dalam kehidupan, terdapat dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berusaha memperbaiki dirinya dan tidak hanya pasrah kepada keadaan. Dalil tersebut terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Menurut saya, ayat ini menjelaskan bahwa manusia harus memiliki usaha dan kemauan untuk memperbaiki kehidupannya. Jika ingin mendapatkan hasil yang baik, maka manusia juga harus melakukan usaha yang baik. Kiai Faiz juga menjelaskan bahwa ayat ini berpesan agar manusia tidak pasrah begitu saja pada nasib, karena Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum kecuali mereka sendiri yang berupaya merubah perilaku mereka. Dengan demikian, ikhtiar menjadi kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai bentuk nyata dari ketakwaan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Sahih Muslim, Rasulullah SAW pun menganjurkan umatnya untuk terus bekerja dan berusaha meskipun takdir setiap orang telah ditentukan, karena setiap orang akan dimudahkan jalannya sesuai dengan ketentuan takdirnya masing-masing. Sebagai penutup, Kiai Faiz menegaskan bahwa kunci kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan seseorang untuk berdamai dengan ketetapan Allah dan senantiasa melihat rahmatnya dalam setiap kondisi, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita diajak untuk tidak memaksakan kehendak dengan meminta detail spesifik kepada Allah, melainkan memohon curahan rahmatnya, karena kita tidak pernah tahu apakah kebahagiaan sejati akan ditemukan dalam kekayaan duniawi atau justru dalam ujian hidup yang sedang kita jalani. Dan juga dapat saya pahami bahwa qadar dan qadar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan sejak awal. Namun manusia tetap diberi akal dan pilihan untuk menentukan jalan hidupnya. Karena itu, sebagai manusia, kita tidak boleh hanya pasrah kepada takdir tanpa usaha. Kita harus tetap berikhtiar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan hasil yang baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Sekian penjelasan dan pemahaman dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang qadar dan qadar, serta membuat kita semakin yakin untuk terus berusaha, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're